wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ya jalal wal ikram. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib dan insyaallah salat isya yang dirahmati Allah SWT, Masjid At-Taqwa. Kita memulai kembali kajian Tazkiyatun Nufus kita. Kali ini kajian Tazkiyah Nufus kita tidak melanjutkan dari kitab, kita buat tematik. Jadi ngaji kita ini nanti divariasi biar ketika ada hal-hal yang tematik, ada momentum, kita bisa mengambil jeda sejenak dari kurikulum kitab kita. Yang mau kita bahas kali ini adalah satu sifat pada diri kita, namanya ma'iyatullah atau rasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa saya mengangkat tema ma'iyatullah itu atau rasa bersama dengan Allah? Karena konteksnya ada satu, kita bulan ini ada di bulan Muharram. Bulan Muharram itu ada dua hal. Pertama, tentang keistimewaan bulan Muharramnya sendiri. Insya Allah mungkin Bapak Ibu sudah pernah membahasnya dengan ustadz guru-guru kita. Yang kedua adalah kita tahu bahwa Muharram itu momen tahun baru Hijriah. Padahal Pak, hijrahnya Rasulullah sendiri itu bukan bulan Muharram. Hijrahnya Rasulullah sendiri itu bukan bulan Muharram. Hijrah Rasulullah itu terjadi kalau tidak salah di bulan Safar, bukan bulan Muharram. Tapi kenapa Muharram itu sebagai tahun awal Hijriah? Jadi yang dijadikan momen Hijriah itu tahunnya. Tapi kalau bulannya itu Rasul tidak hijrah bulan Hijriah, bulan Muharram. Itu ditentukan sendiri bulan pertama tahun Islam atau kalender Hijriah sebagai Muharram itu yang tentukan Sayyidina Umar. Ditanya, kenapa kok bulan Muharram? Kok enggak bulan Syawal? Nah, kalau bulan Syawal kan enak. Sekalian malam Idul Fitri, malam tahun baru Islam. Biar merconnya sak pakai misalnya. Nah, bukan bulan Syawal, bukan bulan Rabiul Awal kelahiran Rasulullah, bukan bulan Ramadan yang kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan lain. Tapi kok Muharram? Ternyata itu sejarahnya Sayyidina Umar yang menetapkan Muharram itu bulan ke-1. Sebelum itu tidak ada bulan ke-1, kedua, ke-12 itu tidak ada. Jenengan tahunya kan ada 1, 2 Muharram, kemudian Safar, ya kan? Kemudian apa? Maulud. Nah, itu kan kita tahunya itu urutannya. Padahal tidak ada urutan itu dulu. Karena kenapa tidak ada urutan? Karena tidak ada tahun. Adanya urutan itu karena ada bilangan tahun. Sebelumnya tidak ada bilangan tahun. Makanya Rasulullah itu lahirnya terkenal dengan tahun berapa? Enggak ada tahun gajah karena ada bilangan tahunnya. Baru di zaman Sayyidina Umar ada bilangan tahun. Ya, ceritanya karena sulit surat menyurat. Ada 2 tahun. Karena ada bilangan tahun, otomatis harus ada bilangan nomor bulan. Kapan tutup tahun, kapan buka tahun? Umar mengatakan Muharram buka tahun. Kenapa kok Muharram buka tahun?
kata Sayyidina Umar, li'annaha munsharafun nasi min hajjihim. Karena bulan Muharram itu adalah bulan orang pulang dari haji. Zaman sekarang pulang dari haji cepat. Zaman dulu orang itu mumpung karena perjalanan jauh, mumpung di Mekah mereka berlama-lama di Mekah sampai bulan Muharram. Kalau sekarang kan aturan modern ada visa. Kalau zaman dulu kan tidak ada visa, Pak. Sak geleme pokoknya sak kuate tinggal di Mekah. Makanya banyak ulama-ulama Indonesia dari Mekah itu ya karena mereka haji, habis itu sekalian belajar ngaji di sana. Nah, Sayyidina Umar mengatakan zaman dulu itu orang pulang haji itu sekitar bulan Muharram setelah hajian. Berarti kurang lebih 15 sampai 20 hari setelah pelaksanaan Armusna. Nah, kenapa itu menjadi istimewa? Sayyidina Umar melihat harapannya orang-orang yang pulang dari berhaji ini membawa hal baru, membawa dakwah ke daerahnya masing-masing, sehingga itu jadi momentum perubahan baru di tempat mereka masing-masing. Itu ya. Makanya Muharram itu dijadikan bulan baru tahun baru Hijriah. Berangkatnya sendiri, hijrahnya sendiri Rasulullah bukan bulan Muharram. Nah, saya mau bahas ada kalimat kenabian di situ dalam kisah hijrah itu yang sampai-sampai diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Jangan pasti hafal, yaitu Nabi itu dalam peristiwa hijrah itu pernah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan. Terus selanjutnya, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Pernah dengar kalimat ini, Pak? Pernah. Sekarang dengar. Bukunya populer itu, ditulis bukunya ada yang penulis Arab, Dr. Aid Al-Qurni menulis buku La Tahzan, Pak, zaman-zaman tahun 2000-an itu. Laku keras itu. Sampai ada lagunya La Tahzan innallaha ma'ana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang mau kita bahas. Kalimat sederhana tapi begitu menyejarah. Kapan Nabi mengucapkan, bagaimana suasananya, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kalimat sederhana yang diucapkan Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW itu tahun ke-13 dapat perintah hijrah ke mana? Madinah. Latar belakang perintah hijrah itu karena orang-orang kafir Quraisy sudah mentok cara menghalangi Rasulullah, sudah tidak bisa lagi, dituduh malah tambah banyak pengikutnya, dibilang penyihir malah banyak pengikutnya, dibilang orang gila malah banyak pengikutnya. Akhirnya orang-orang kafir itu sepakat sudah dihabisi saja. Sudah tidak ada pamannya, tidak ada istrinya. Sudah Muhammad sudah tidak ada yang bela. Kita habisi saja. Akhirnya mereka singkat cerita berebut, ya, banyak orang tuh datang ngeroyok ke rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pas mau keluar sudah ada di luar semua. Setiap sudut tidak ada yang lolos dari orang-orang yang berkerumun di rumah Nabi. Pakai logika. Ya apa cara keluarnya? Pakai logika manusia tidak masuk. Maka kemudian malaikat Jibril datang. It yurikahumul ladina kafaru liyufsiduka aw yakhrujuk aw yaqtuluk. Ketika orang-orang kafir itu ingin berkonsolidasi, ingin menghancurkan kamu atau membunuh kamu. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin berbuat makar kepada Nabi, tapi Allah lebih kuasa membuat makar. Allah sebaik-baik membuat makar. Maka malaikat Jibril datang diutus. Pas Nabi itu bingung mau keluar, malaikat Jibril itu menyuruh Nabi itu membaca salah satu ayat dalam surah Yasin. Ceritanya gitu. Surah Yasin ayat 9.
waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Artinya kami jadikan di antara depan, belakang, kanan, kiri, sisi-sisi mereka itu penghalang, penutup sehingga mereka tidak bisa melihat. Itu aslinya ayat tentang sebenarnya keadaan orang kafir di akhirat. Nanti mereka buta, tidak bisa melihat apa-apa. Cuma ayat ini ya cocok dibuat, dipakai sebagai apa? Hizib, ya, untuk dibaca supaya mereka tidak bisa melihat. Dibacalah oleh Rasulullah, Pak. Ambil pasir sebagai syarat aja, dilempar oleh Nabi, dibaca. Kami jadikan dinding-dinding mereka tidak bisa melihat. Loh, Nabi keluar itu loh, Pak. Persis kayak lewat depan jenengan begini, mereka tidak lihat. Nah, luar biasa enggak, Pak? Luar biasa. Jenengan boleh nyoba. Nah, coba misal apa? Mau pas keluar lupa bawa helm, tidak bawa SIM, ada operasi polisi. Nah, coba aja tes itu. Wajahna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kak ketok. Nah, sampai lewat aja di situ. Nah, kalau lolos kasih tahu saya, karena saya belum nyoba juga ya. Kalau ndak lolos, kok gak lolos Ustaz? Nah, ya siapa mungkin polisinya ndak cuma baca ayat 9, polisinya hafal surah Yasin. Kalah sakti gitu kan. Loloslah Rasulullah, Pak ya. Loloslah Rasulullah dengan wasilah baca ayat. Jadi, Pak, amalan-amalan menjadikan ayat Al-Qur'an itu sebagai wirid itu boleh. Ya, boleh. Ada misalkan surah Ali Imran itu wirid supaya kita bebas hutang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya, ya. Wa tansha'u mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya bi yadikal khair tulijul laila fin nahari tulijul nahara fil laili tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Itu kalau jangan amalkan itu kata Nabi bebas hutang. Karena ada seorang sahabat bingung mau nyaur utang, oleh Rasulullah dikasih ijazah ayat itu. Tapi kalau dari jenengan tidak perlu ngamalkan karena tidak punya hutang kayaknya. Dihutangi orang ada ya. Nah, tadi yang butuh saya ini mana orang mau melunasi hutang ya, nanti tak carikan. Lah, ketika Rasulullah itu datang kepada apa namanya? Ke gua, bersembunyi di gua ya. Bersembunyi ke gua, masuk ke Jabal Sur, beliau masuk ke dalam gunung. Nah, kalimat itulah yang keluar dari Nabi. Saat kapan? Saat orang-orang kafir Quraisy itu mengejar Rasulullah karena ketahuan ada jejak kaki, Nabi itu tidak serta-merta lolos, Pak. Jadi ada drama-drama di situ. Setelah lolos dari pengepungan, tidak langsung lenggang kangkung, enggak. Ketahuan jejak kakinya Rasulullah, akhirnya mereka itu bergerak mengejar menuju jejak kaki itu. Akhirnya jejak kaki itu mengantarkan ke sebuah gunung namanya Gunung Jabal, bukan Jabal Nur. Kalau Jabal Nur Rasulullah menerima wahyu. Ya. Kalau orang Madura bukan Jabal Nur, Pak, Jabal An-Nur. Ya. Ternyata bukan di Jabal An-Nur, namanya Jabal As-Sur, Jabal Sur. Ya. Jabal Sur, di situ orang-orang naik semua, Pak. Saat itu terancam lagi nomor 2. Lolos di rumah, terancam tidak lolos dalam gua. Ketika di rumah Rasulullah sendirian, ketika di dalam gua Rasulullah bersama dengan sahabat istimewa beliau namanya siapa? Abu Bakar. Di dalam gua itu, kalau jenengan dengar gua, jangan dibayangkan guanya kayak gua-gua di Indonesia. Bukan kayak gua Maharani, gua Akbar yang dalam jenengan iso main bal-balan di dalam gua Maharani itu, bukan. Itu cuma lubang kecil saja yang muat cuma 2 orang. Ya, sela-sela di antara batu, Rasulullah masuk di situ sembunyi. Nah, pas Rasulullah di situ orang-orang lewat karena hanya celah batu saja harusnya kelihatan.
Sampai Sayyidina Abu Bakar itu risau, Bapak Ibu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, lau anna ahadahum nadara tahta qadamaihi la absorna. Seandainya mereka itu melihat ke bawah, karena semua itu ada di atas, mau melihat ke bawah, nengok ke bawah, pasti kita ini kelihatan ya Rasul. Kalau kelihatan sudah tamat riwayat kita. Nah, lalu Sayyidina Rasulullah kemudian berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, berkata, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, ma dhannuka bi itnaini Allahu talitahuma. Menurutmu ya Allah, kalau ada dua orang, sedangkan yang nomor tiga adalah Allah. Kita ini tidak berduaan begini. Kita ini ada Allah. Maka kata Rasulullah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, lalu Allah abadikan kalimat Rasulullah itu dalam surah At-Taubah ayat 40. Illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniyat naini id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kamu tidak peduli kepada Rasulullah, sesungguhnya Allah sendiri yang akan menolong Rasulullah. Bukankah Allah pernah menolong Rasulullah ketika beliau di dalam gua, lalu Rasulullah berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana. Ketika ayat ini turun, At-Taubah yang 40, Sayyidina Abu Bakar itu senang luar biasa, Pak. Kenapa senang? Karena namanya disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sebagai sahabatnya Rasul. La tahzan innallaha ma'ana. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bil junudin lam tarawha. Lalu kemudian Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Rasulullah SAW, juga ke dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Dan Allah kokohkan kedudukan beliau berdua dengan kata Allah SWT, dengan malaikat-malaikat, dengan pasukan-pasukan malaikat yang tidak terlihat. Saya mau bahas ini sederhana, tapi buat renungan kita di tahun baru Hijriah. Pak, Allah menyebut la tahzan innallaha, Rasulullah menyebut la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Allah itu tidak janjikan apa-apa. Nabi, nah, di kalimat ini Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar itu tidak memberi jaminan apa-apa. Hanya mengatakan Allah bersama kita. Jaminannya cuma Allah membersamai kita. Tapi jaminan akan terjadi apa, Nabi tidak mengatakan apa-apa. Umumnya kan harus diberi janji-janji yang manis supaya tenang. Tapi tidak, Nabi hanya berkata Allah bersama kita Abu Bakar. Seketika hatinya tenang. Umumnya kan ini tenang, selamat. Nah, gitu kan. Menjanjikan selamat. Nabi tidak bilang selamat. Sing tenang kok ngalim mau gak ketok. Nabi tidak menjanjikan gak ketok. Artinya bisa ndak ketok, bisa ketok. Artinya bisa selamat, bisa ndak selamat. Yang Nabi janjikan atau yakinkan itu adalah mau sampean selamat itu Allah membersamai kamu, mau sampai itu ketahuan, lalu digelandang, lalu disiksa, Allah bersama kamu. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu level bukan kerucut-kerucut, kelas atas. Nah,
saya menemukan juga di ayat lain peristiwa yang sama. Allah itu menenangkan hati hambanya itu nggak pakai janji-janji, Pak. Umumnya kan dijanjeni, misalnya pada ayat orang itu dimotivasi oleh Allah untuk melakukan kebaikan, dijanjeni dunya. Ada? Ada. Misalkan ayat tentang menghutangi bersedekah. Allah mengatakan menyebutnya sebagai qardon, pinjaman, hutang, qard. Ya. Barang siapa yang mau memberi hutangan, mayyukridullaha qardon hasanan, barang siapa yang mengasih hutangan kepada Allah, maka Allah akan membayar hutangan itu. Coba bayangkan, saking Allah tuh pengennya kita itu mau mengeluarkan uang buat kebaikan, buat sedekah, buat nafkah, sampai Allah itu mengakad uang yang kita keluarkan itu sebagai hutangnya Allah. Padahal mosok ya temenan hutangnya Allah, hutang ke kita. Orang yang ngasih rezeki ya Allah, betul? Orang yang ngasih uang itu juga Allah. Tapi Allah bilang, aku utang wis. Kalau aku utang pasti tak bayar. Bahkan fayudha'ifahu at'afan katsiratan. Allah akan bayar jauh lebih banyak dari yang dikeluarkan. Nah, dijanjini itu akhirnya semangat. Nah, itu kelas-kelas kita kan gitu. Hari ini tambah sugih nek sedekah. Hari ini nek sedekah tolak bala. Sedekah. Bagus enggak, Pak? Oh, bagus. Ada lagi dijanjikan akhirat. Ayatnya tajri min tahtihal anhar, dapat surga yang mengalir sungai-sungai. Gimana? Bagi panjenengan menarik mana? Janji akhirat apa janji dunia tadi itu? Nah, kalau janji akhirat berarti sip wis panjenengan, levelnya wali dah. Akhirat pahala. Ada yang tidak dijanjikan dunia, tidak dijanjikan akhirat, cuman Allah ridho sama kamu, Allah bersama kamu. Bentuknya kayak apa? Tidak dijelaskan. Seperti Sayyidina Abu Bakar tadi, bentuknya Allah bersama saya itu apa? Opo selamat, opo ndak selamat, opo ya opo, tidak dijelaskan. Meskipun tidak dijelaskan, gimana nanti ujungnya? Seketika fa'anzalallahu sakinatahu, Allah berikan ketenangan. Kejadian yang sama pernah terjadi pada Nabi Musa, Pak. Nabi Musa sama case-nya. Nabi Musa ini kan melarikan diri dari Fir'aun, betul nggih? Karena melakukan kesalahan bunuh. Sudah enak-enak lolos dari kejaran Fir'aun, bisa menikah juga, punya rumah juga, keluarga tentram di desa. Kalau zaman ke sekarang bahasanya slow living misalnya. Slow living. SKP ono, ngeramut anak, istri, makanan ada, ya, di desa seger. Lah ternyata pas enak-enak begitu, hidup nyaman, tentrem, marem, turun perintah, suruh kembali ke kota, suruh kembali ke Mesir, berjibaku lagi mendakwai Fir'aun. Itu kalau nyenandan saya pasti akan ngelese. Ya Allah, di sini saja, di sini masih banyak orang yang bisa saya dakwai, saya tak mulang ngaji di sini. Makanya berat ujian Nabi itu, Pak. Nabi Musa itu sudah enak-enak, itu kayak ulo marani. Ketika diperintah begitu, risaulah Nabi Musa. Lalu kemudian Nabi Musa itu sedikit sambat atau sedikit mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, innana nakhafu ayyafruta alaina aw ayyatgha. Ya Allah, surah Thaha 45. Ya Allah, saya takut. Ya. Jadi meskipun Nabi itu ya ada khawatirnya, manusiawi. Betul nggak, Pak? Sudah jelas ini meninggalkan Fir'aun itu dalam situasi Fir'aun murka ingin membunuh Nabi Musa. Lah kok tiba-tiba Nabi Musa datang kelunuk-kelunuk datang kepada orang yang mau membunuh beliau.
menghukum. Innana nakhafu ay yafruta alaina, oh ya Allah kami takut nanti saya dibunuh, atau lebih parah dari sekedar dibunuh. Lebih parah dari sekedar dibunuh apa? Bukan cuma dibunuh dipenggal, disiksa dulu, ya, disakiti kayak Nabi Isa ya. Tapi bukan Nabi Isa kan yang disiksa. Itu disiksa dulu, di apa? Saya takut ya. Apa jawaban Allah SWT? Ini yang menarik. Kita renungkan nanti. Setidaknya ada hikmah-hikmah yang bisa kita. Apa jawaban Allah SWT dalam surah Thaha 46? Kata Allah SWT, ya Musa, la qala la takhafa. Berkatalah Allah, janganlah kamu takut. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Nabi Musa dan Harun, aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat gerak-gerik. Titik. Kalau jenengan jadi Nabi Musanya kayaknya masih tanya lagi. Terus habis itu ya apa nasibku itu ya apa ya Allah. Gitu kan? Ditolong apa enggak ini saya ya Allah? Enggak. Allah cuma bilang innani ma'akum asma'u. Saya baca tafsirnya itu apa yang ada dalam hati perasaan Nabi Musa. Nabi Musa tidak berpikir pasti selamat. Pikirannya itu kecampur antara ya bisa selamat, bisa enggak selamat. Semua opsi itu ada. Tapi opsi yang banyak itu, kemungkinan buruk dan baik dan buruk itu dalam kacamata kita, Nabi Musa seketika melihatnya semuanya pasti baik. Saya selamat baik, saya nanti dibunuh juga baik, mati syahid. Ya. Fir'aun tobat, alhamdulillah. Fir'aun tetap tidak tobat, saya sudah dapat kebaikan dari Allah SWT. Berusaha. Jadi ketenangan yang diperoleh Nabi Musa bukan lantaran ada jaminan situasinya akan membaik, tapi beliau hanya yakin apapun yang terjadi pasti baik buat saya karena Allah bersama. Nah, faktanya memang ditolong oleh Allah kan ya. Fir'aun ngasih penyihir, Nabi Musa tongkatnya bisa jadi ular. Fir'aun ngejar Nabi Musa, ya. Nabi Musa akhirnya bisa meloloskan diri. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu ayat kedua. Sama, tidak menjelaskan apa-apa. Hanya Allah berkata, aku bersama kalian. Sama dengan kalimat la tahzan innallaha ma'ana. 2. Ayat ketiga, surah At-Tur ayat 48. Mirip. Ini turun di Mekah saat Rasulullah belum dapat kabar kapan boleh keluar dari Mekah, kapan hijrah. Jadi sebelum hijrah. Jadi Rasulullah itu harus bersabar di Mekah itu dihina orang, disakiti orang, ya, difitnah, itu harus bersabar. Allah cuma mengatakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Surah At-Tur ayat 48. Bersabarlah dengan ketentuan Tuhanmu, sesungguhnya engkau ada dalam pantauan kami. Kalau saya sama Ustaz Muslimin masih nanya, dipantau toh, gak diewangi. Ya kan? Ya, gitu aja Pak. Tapi Nabi itu langsung baik. Dimantapkan bahwa Allah itu tidak lolos. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil, Bapak Ibu sekalian? Ada 3 hikmah yang bisa kita ambil. Pertama, bahwa antara pertamanya, yang pertama, bahwa
sakinah itu, ketenangan itu adalah pemberian dari Allah, bukan karena kemampuan kita menenangkan hati kita sendiri. Makanya saat di gua tadi itu Nabi mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, Allah bersama kita. Kalimat ayat berikutnya, fa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan bersamaan dengan ucapan Rasulullah itu, Allah langsung sejukkan hati Nabi dan hati Sayyidina Abu Bakar. Bukan semata-mata karena ucapan Rasulullah. Dohirnya Nabi menyebut begitu. Tapi sebenarnya yang sedang terjadi, yang sedang bekerja adalah Allah yang memberikan ketenangan ke dalam hati Sayyidina Abu Bakar. Tenang itu dari Allah, bukan buatan kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya banyak. Ada orang lagi sumpek, lagi ruwet, terus koncone memberi nasihat. Sing sabar mas, sing sabar mbak, sampean sing tenang, Allah bersama kita. Apa langsung tenang? Burung karuan. Bisa-bisa malah dijawab, sampean enak ngomong tenang-tenang, gak perlu ngelakoni. Aku mbak sing ngelakoni loro, sampean nek ngalami koyo aku pasti rasakan. Loh, ini saya yang tidak mau suruh ngerasakan kayak sampean, tapi tugas saya kan ngasih nasihat. Ya apa sih? Gue gak ngasih nasihat dikira tidak peduli. Gila ngasih nasihat dipaido. Nah, padahal sama ngomongnya. Kok tidak ngefek? Dinasehati kok tidak ngefek? Atau lain lagi, dikira masalah, kalau masalahnya selesai akan tenang. Dikira ketenangan itu diperoleh ketika masalah sudah selesai. Ternyata tidak juga. Ada orang yang masalahnya selesai, misalkan lagi butuh uang, kepepet, bayar SPP atau bayar angsuran, kepepet, bingung, risau, tidak tenang. Akhirnya di last minute ada orang yang mau ngasih pinjaman uang. Mesti ini nak wis tenang, betul nggak? Tuh. Terus koncone ngomong, ya saya wis tenang ya wis ono sing nyili. Sik sambat man. Iya mbak, tapi bingung ngangsure opo bayar menurut. Ya. Ada kayak begitu. Tersangkanya ada di sini. Nah, dua. Apa bukti bahwa ketenangan itu dari Allah, bukan dari ilmu, bukan dari kita itu gelar-gelar akademik, bukan motivator sekalipun yang di atas panggung itu kayak begitu indah, ya beri ketenangan, positive thinking, belum tentu dia dalam hidup positive thinking. Oh no, yang motivator tenang-tenang di kehidupan keseharian ngamuk tok itu ya ada. Saya itu waktu COVID ada teman motivator datang ke saya itu, bingung pak, linglung pak. Padahal kalau di panggung itu tenang, belajar hipnotis, belajar apa namanya positive thinking. Dia sendiri bingung, ketakutan, takut mati, takut kena COVID. Jadi belum tentu. Psikolog, apakah pasti psikolog itu lebih bahagia daripada bukan psikolog? Mohon maaf, ini saya dari psikolog di sini. Jangan tersinggung Pak ya. Ini cuma contoh. Oh sudah, jangan psikolog sampai kalau tersinggung. Ustadz yang ngajari ketenangan begini, apakah lebih tenang dari jenengan? Belum tentu. Belum tentu Pak. Sakinah itu dari Allah. Itu satu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya teruslah berharap Allah tuh berikan ketenangan ke dalam hati kita. Ada orang ya bukan psikolog, bukan apa-apa, bukan ustaz, bukan kiai, tapi gampang hatinya itu tenang. Ada banyak. Hikmah pertama bahwa ketenangan itu dari Allah.
bukan dari orang, dari kita, atau dari keadaan. Nomor dua, hikmah nomor dua dari la tahzaninallahu ma'ana, titik itu adalah, Bapak Ibu, dari kejadian itu kita harus mulai sadar untuk membedakan antara keadaan yang kita hadapi dengan keadaan hati. Kita menganggap keadaan hati dan keadaan yang sedang kenyataan yang kita hadapi itu berjalan bergandengan. Nek keadaan yang kita hadapi kelihatan ruwet, pasti hatinya ruwet. Kalau keadaan yang kita hadapi itu menyenangkan, pasti hatinya senang. Kita menganggap bergandengan begitu. Padahal dari pelajaran Nabi Musa, dari pelajaran Rasulullah, ternyata dua-duanya ini tidak mesti saling berkaitan. Kenapa saya bilang gitu? Ingat tadi ceritanya, Bapak Ibu. Allah menurunkan ketenangan itu kapan? Apakah saat situasinya sudah aman? Enggak. Betul? Jadi Allah tuh ngasih ketenangan itu bukan saat orang-orang kafir sudah turun. Misalkan sama karena wong, alhamdulillah tenang. Enggak gitu. Masih gelibet di situ itu loh. Mereka berdua, Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, itu sudah lebih tenang. Artinya situasi gelibet itu tidak mesti dibarengi dengan hatinya beliau berturut. Karena itu tadi hikmah nomor satu, ketenangan itu dari Allah. Nabi Musa apalagi, beliau itu tenang itu bukan karena masalahnya sudah beres, belum ketemu masalahnya. Nah, itu nomor dua. Bahwa tidak mesti, ya, saya bertanya, ini di sini ini, kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu ini anggaplah punya masalah yang sama. Kira-kira kondisi hatinya itu sama apa enggak? Enggak sama. Ada yang menyikapi frontal, kecemasan, enggak bisa tidur. Ada yang biasa saja. Jadi tidak selalu sama. Maka Bapak Ibu, pesan saya adalah, kalaulah idealnya kan keadaan yang kita hadapi beres, suasana hati bahagia. Idealnya kan itu. Betul nggak? Halo? Tapi nek ngono terus-terusan kapan sampean oleh pahala sabar kapan? Mesti niku masalahku beres, hatiku tenang. Itu paling ideal. Tapi nek ngono kapan sampean tuh oleh pahala sabar, isok khusyuk doa kapan? Model-model kita itu khusyuk kalau sudah ada masalah. Nah, sekarang kalau harus milih mana jenengan? Masalah yang dihadapi duluan selesai atau keadaan hati duluan? Oh, betul. Terus satu kosan lanjut ngaji guys, mari wis. Keadaan hati. Itulah yang Allah berikan kepada para nabi, orang-orang alim itu, Pak. Masalah mereka itu lebih berat dari kita. Allah itu tidak cepat menyelesaikan secepat masalah kita kepada para nabi itu. Cuma yang dibereskan oleh Allah kepada orang-orang pilihan itu adalah hatinya. Seperti Sayyidina Abu Bakar tadi. Ada ibu-ibu mualaf jamaah haji saya, bukan haji tahun ini, tahun 2 tahun lalu. Main ke saya curhat. Ustaz, saya tuh punya masalah dalam hal ekonomi, finansial. Saya terlilit hutang piutang yang harus saya bayarkan. Saya tuh dengar ustaz-ustaz katanya suruh tahajud. Saya tahajud jam 2 malam bangun. Bagus enggak, Pak? Tahajud jam 2 malam. Oh, bagus. Terus dengar ustaz suruh baca sholawat 10.000 kali sehari. Jangan tahu baca sholat 10.000 kali. Enggak tahu. Ini ibu ini mualaf ini sudah 10.000 kali, Pak. Saya sudah sholat 10.000. Tapi kok masalah saya enggak beres-beres. Kalau ditanya begini gimana? Nah,
saya itu kalau orang konsultasi itu beda saya kalau ceramah. Kalau ceramah itu kan saya nuturi ya. Tapi kalau orang konsultasi itu tidak nuturi Bapak Ibu. Saya hanya ngasih pertanyaan. Ya. Jadi kalau ada orang curhat, kalau orang curhat ke saya tentang masalahnya, saya itu kebiasaan saya itu nanya balik. Iya kan? Kok enak sampai sing masalah aku kon jawabnya kan gitu. Enggak, nanya itu teknik untuk orang itu mau mikir. Karena kalau orang lagi emosional, kalau dinasehati tidak masuk, betul nggak Pak? Yang bisa masuk itu adalah omongan dia sendiri ke dirinya sendiri. Nah, saya itu ngasih pertanyaan mancing supaya dia mau merenung untuk dirinya sendiri. Saya tanya, Bu, kira-kira orang yang punya masalah kayak jenengan, bahkan lebih berat dari jenengan ini, ada enggak? Atau jenengan satu-satunya di dunia ini? Ya ada sepertinya Ustaz. Ada apa tidak ada? Ada. Baik, ada ya. Berarti jenengan tidak sendirian. Iya. Nomor 2 pertanyaan saya. Bu, orang yang tadi masalah ruwet kayak jenengan ini, baik yang lebih parah maupun yang sama kayak jenengan ini, kira-kira cara pelariannya ketika dapat masalah itu sama enggak kayak jenengan jadi sholat, jadi lebih mendekat ke Allah, jadi baca sholawat, baca doa. Kira-kira caranya sama apa enggak? Gimana Bu? Sama enggak Bu? Udah. Ada yang tambah jauh dari Allah Bu? Ada? Ada. Pinjol, dukun, gunung kawi. Sekarang yang mau gunung kawi hati-hati sudah ada pajaknya 15%. Dan kalau berhasil keluar pajak itu. Nomor 2 saya tanya itu. Iya banyak tak ada yang lain. Nomor 3, kira-kira kok jenengan kena masalah kayak begitu? Kok malah solusinya jenengan itu sangat baik, sangat indah. Jadi lebih sholat, baca sholawat, lebih dekat ke Allah. Itu karena jenengan sendiri atau Allah yang menghendaki jenengan mendekat ke Allah? Allah Ustaz yang menghendaki. Nah, nomor 3 ya, dia sendiri yang jawab Pak. Nomor 4, kalau Allah itu menghendaki begitu, menurut jenengan, karena Allah itu ingin baik ke jenengan, atau Allah memang tidak suka ke jenengan? Ya karena Allah ingin saya baik. Nomor berapa pertanyaan itu? 4. Nomor 5, Bu, setelah jenengan baca sholawat itu, berapa tadi jenengan? 10.000. Setelah jenengan tahajud, doa itu, kira-kira perasaan jenengan itu tambah ruwet, tambah pusing, apa lumayan menenangkan hati? Coba dirasa-rasa. Tadi malam tahajud, iya Ustaz. Masih tahajud tadi ya. Coba dirasa-rasa. Saat jenengan bangun, sholat, doa, menyampaikan keluhannya, menyampaikan doanya, hajat jenengan. Setelah itu, apa tambah ruwet, tambah sumpah, apa lumayan memberi ketenangan? Lumayan memberikan ketenangan. Berarti sholat dan ada manfaatnya tuh Bu. Nomor berapa? 5. Terakhir nomor 6. Nomor 6. Bu, kira-kira di luar masalah utang piutang jenengan itu, ada enggak bagian hidup jenengan yang bisa jenengan syukuri sekarang? Ada tadi, ya ada tadi. Kira-kira apa? Misalkan bapak dengan bapak gimana? Jenengan ada masalah? Enggak Ustaz, suami saya juga syukur. Bapak enggak aneh-aneh tuh Bu? Enggak Ustaz. Amin, saling menguatkan. Itu Bu, nikmat besar dari Allah. Ada orang yang finansialnya beres, suaminya enggak beres. Ini hanya soal jenis ujian. Anak gimana Bu? Anak gimana? Oh anak saya bagus, pendidikan bagus. Enggak narkoba tuh Bu? Enggak lah, enggak narkoba. Bu, mungkin enggak bahwa doa jenengan, sholawat jenengan, Allah belum bereskan di urusan utang piutang, tapi berkat doa dan sholawat jenengan itu Allah jaga keluarga jenengan, Allah jaga anak-anak jenengan.
Sangat mungkin Ustaz. Jadi gimana? Apakah sholawat sama sholat jenengan masih kelihatan tidak ada manfaatnya? Enggak Ustaz, sangat bermanfaat. Nangis orang. Beliau sendiri yang jawab. Saya tidak ngasih nasihat, saya cuma bantu nanya. Pun jenengan tidak usah minta saya nanya-nanya ke jenengan. Ya. Nah kalau nanya-nanya berarti sampai lagi ruwet, ya. Mending nggak usah ruwet. Baik, ibu bapak yang dirahmati Allah. Itu nomor 2. Keadaan yang kita hadapi tidak selalu relate dengan keadaan hati. Tidak selalu. Nomor 3, kenapa kalimat innallaha ma'ana itu sangat menghunjam ke hati, ngefek ke hati? Karena nomor 3, orangnya itu sudah menjadikan Allah tujuan hidup. Kalau Allah itu dijadikan tujuan hidup, maka yang lain hanya sarana menuju Allah. Yang terjadi kadang kritik kita pada diri kita sendiri, saya pada diri saya, jenengan pada diri jenengan. Kayaknya Allah itu cuma jadi alat bantu. Kita datangi Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Giliran masalah selesai, namanya alat, ya tidak perlu dipakai lagi. Itu tanpa sadar, Pak. Makanya dinasehati, tenang, Allah bersama kita. Terus bersama kita toh. Terus ya apa? Anu niku lho, pertolongannya ya apa? Begitu. Karena Allah dijadikan alat. Abu Bakar dan Nabi Musa tidak. Allah itu jadi tujuan. Sehingga kita dikatakan Allah bersama kita. Ya sudah, selesai. Berarti saya sedang menuju Allah. Masalah-masalah yang lain itu yang dihadapi itu ya justru kadang menjadi wasilah untuk mencapai tujuan Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, saya yakin menutup ini ya, jenengan pasti dalam perjalanan hidup itu punya bagian-bagian yang sudah tidak peduli dengan dunia, sudah tidak peduli dengan nanti akhirat oleh apa, yang jenengan pikirkan Allah itu yang penting bersama saya. Saya yakin jenengan itu pernah mengalami itu. Tinggal terus diperbesar, diperkuat, hari-hari ke depan isinya yang penting Allah ridho, kejadian kayak apa terserah Allah, yang penting jenengan ridho ya Allah. Doa itu mbok ya sekali-kali ojo, ya Allah pajiro ojo. Doa itu sekali-kali ojo, ya Allah lunas, sekali-kali itu jenengan doanya itu gini, ya Allah letakkan saya di takdir manapun sesuai yang engkau inginkan, asal engkau ridho ke saya. Coba dites, iso lah. Cuman doa saja iso ya. Pas dikei takdir sing gak tepak, kok ngene takdiri lo sampai aja lo ngono, terserah Allah. Tapi coba dites, kali-kali doa itu jangan memaksa lah. Ya Allah, letakkan saya terserah engkau di takdir manapun. Si penting jenengan ridho ke saya. Coba. Ya, mudah-mudahan hati kita diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu. Baik, Bapak sekalian, Ibu sekalian, itu pengantar sebagai awal mula kita ngaji lama prei sebulan setengah lebih ya, hampir 2 bulan. Minggu depan pertemuan berikutnya kita lanjut bahas kitab Tazkiyatun Nufus. Saya kira itu kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.